Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual pada anak usia dini. Pertumbuhan pada anak usia dini dipengaruhi dengan adanya perubahan berat badan, tinggi badan, proporsi tubuh, dan perkembangan otak. Untuk perkembangan fisik motorik, itu ada motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu. Motorik kasar adalah koordinasi kelompok otot-otot anak tertentu yang dapat melompat, berlari, memanjat, dan lain-lain. Pubertas terjadi karena peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH dari hipotalamus. Penyesuaian diri pada masa pubertas dapat diartikan sebagai masa perkembangan transisi antar masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis. Penyesuaian tentang ukuran fisik dibagi menjadi dua, yaitu penyesuaian tentang perubahan proporsi tubuh, penyesuaian tentang ciri-ciri seks primer, dan ciri-ciri seks sekunder. Untuk penyesuaian terhadap perubahan psikologis, diantaranya adanya penyesuaian tentang emosi dan tentang perilaku. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ada faktor internal, meliputi kondisi individu, kemampuan penyesuaian pribadi dan sosial individu, genetik, dan pengaruh hormon. Faktor eksternal meliputi faktor teman sebaya, pendidikan, nutrisi, budaya, media massa, dan status sosial ekonomi keluarga. Oke, di sini saya ingin melanjutkan materi dari Niken, yaitu ada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kondisi individu, kemampuan penyesuaian pribadi, sosial individu, genetik, dan pengaruh hormon. Nah, yang kedua ini ada faktor eksternal, meliputi faktor teman sebaya, pendidikan, nutrisi, budaya, media massa, dan status sosial ekonomi keluarga. Nah, ada juga permainan-permainan tradisional yang menjadi alternatif dalam perkembangan kemampuan fisik motorik anak, yaitu ada permainan congklak atau dakon, lompat tali, permainan kelereng, dan masih banyak lainnya. Nah, permainan congklak ini nih untuk melatih kemampuan motorik halus, kesabaran, ketelitian, melatih jiwa spontaneitas, kemampuan menganalisa, dan kontak sosial. Nah, lompat tali ini untuk melatih motorik kasar, emosi, dan ketelitian, dan lain-lain. Nah, permainan kelereng ini untuk melatih anak belajar sportivitas, melatih kemampuan fisik, lebih bersosialisasi, menggali kreativitas, dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara anak dalam mempelajari suatu keterampilan motorik, yaitu ada 3, yaitu yang pertama belajar coba dan galat, atau tidak adanya bimbingan dan model untuk ditiru. Yang kedua meniru atau belajar dengan meniru atau mengamati suatu model, dan yang terakhir pelatihan, belajar dengan bimbingan atau supervisi. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.